Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, terkait adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum pendidik atau oknum guru, seperti menghukum siswanya atau anak didiknya dengan cara menampar, memukul, menendang. Kemudian ada juga yang menghukum dengan cara menjemur siswanya di bawah terik matahari lantaran tidak mengerjakan tugas atau karena melanggar aturan sekolah. Kemudian ada juga yang hukum siswanya yang berambut gondrong dengan cara mencukur rambut siswanya secara asal-asalan, seperti jadi botak sebelah atau hanya botak pada bagian tengahnya saja. Kemudian akibat dari perbuatan oknum guru tersebut, siswa yang dihukum menjadi sakit, ada memar, atau menjadi malu untuk datang ke sekolah. Akibatnya dari tindakan oknum guru tersebut, orang tua siswa tidak terima dan kemudian melaporkan oknum guru tersebut ke pihak berwajib atau kepolisian. Alasan yang banyak dikemukakan dari apa yang dilakukan oknum guru dalam menghukum siswa tersebut tidak lain adalah dalam rangka untuk mendidik siswa atau dalam rangka melakukan pendisiplinan terhadap siswa yang tidak mengikuti aturan sekolah. Sahabatku semua, khususnya para pendidik atau guru, tenaga kependidikan, dan kepada setiap orang termasuk kita, bahwa kita semua harus menyadari bahwa tindak kekerasan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru atau pendidik dengan maksud untuk mendidik atau dengan maksud untuk melakukan pendisiplinan terhadap siswanya saat ini tidak boleh lagi dilakukan, apapun alasannya. Karena tanpa disadari sampai saat ini, banyak orang atau masyarakat masih menyamakan atau bahkan membandingkan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ketika ada orang tua siswa yang melaporkan guru karena telah menampar anaknya, kemudian sebagian orang atau masyarakat mengatakan apa yang dilakukan orang tua tersebut terlalu lebay atau berlebihan. Karena dulu beranggapan bahwa saya waktu sekolah saya ditampar guru, dipukul guru, dan mengadu ke orang tua, justru sama orang tua malah tambah dimarahin. Atau dulu saya juga pernah dilempar dengan penghapus atau dipukul guru dengan penggaris. Saya tidak pernah mengadu kepada orang tua. Karena kalau mengadu ke orang tua juga tetap kita yang disalahkan. Sahabatku semua, seperti yang telah saya sampaikan, jangan lagi samakan pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sekarang ini orang tua sudah melek hukum. Orang sudah mengerti, paham akan hukum. Oleh karena itu, jika ada orang tua siswa yang melaporkan oknum guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya, menurut saya secara pribadi hal tersebut sangatlah wajar. Kenapa? Karena setiap orang, apalagi orang tua siswa sendiri, mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya dari tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun perlindungan dari tindak kejahatan lainnya. Sahabatku semua, larangan melakukan kekerasan terhadap siswa atau anak didik tercantum di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana dalam pasal 76C dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Inilah larangan pendidik, guru, tenaga kependidikan, dan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini termasuk kekerasan fisik ringan. Akan tetapi kalau akibat dari kekerasan fisik tersebut mengakibatkan anak luka berat atau menyebabkan anak mati, tentu hukumannya atau sanksinya lebih berat lagi. Sahabatku semua, kita tentu tahu bahwa seorang pendidik atau guru mempunyai tugas, tanggung jawab yang berat dalam melakukan pendidikan atau melakukan pendisiplinan siswa, maupun dalam melakukan penegakan aturan tata tertib di satuan pendidikan atau di sekolah. Namun yang perlu diingat dan harus digarisbawahi adalah jangan lagi melakukan pendidikan atau pendisiplinan siswa dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Lalu bagaimana caranya mendidik atau mendisiplinkan siswa yang susah diatur atau tidak mau mengikuti aturan sekolah? Sahabatku semua, disinilah peran seorang pendidik atau seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswanya. Pendidik atau guru pada dasarnya diberi kewenangan untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada siswa. Dengan catatan, hukuman yang diberikan guru atau pendidik yaitu berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik. Hal ini berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru. Pada pasal 39 ayat 1, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Kemudian pada pasal 39 ayat 2 dikatakan, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Sahabatku semua, jadi inilah hukuman yang aman yang bisa dilakukan guru atau pendidik dalam melakukan pendisiplinan siswa yang susah diatur atau siswa yang suka melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Jadi yang perlu diingat adalah guru atau pendidik dan setiap orang tidak boleh menghukum siswanya dengan cara atau dengan menggunakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Cukup ditegur secara lisan. Jika tidak bisa dengan cara ditegur, dengan cara tertulis atau dibuat surat panggilan orang tuanya, atau bisa juga dibuat perjanjian antara orang tua siswa, siswa itu sendiri, dan pihak sekolah terkait dengan aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi siswa, atau dengan cara memberikan hukuman lain yang bersifat mendidik. Nah, sahabatku sekalian, jadi intinya adalah pendidikan atau pendisiplinan siswa tidak lagi dilakukan dengan cara kekerasan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.